Dalam episode ini, seperti yang saya bilang, kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan model, sekalian kita akan fetch datanya di front end. So, oleh karena itu, saya akan pergi dulu ke PHP, kemudian saya akan pergi ke user controller pastinya. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan DB Passats. Nah, sekarang kita akan menggunakan model. Model itu yang ada di sini pastinya. Jadi ketika kita ingin memanggil modelnya, panggil saya dengan nama user, dan kemudian kita buat di sini get. Seperti itu saja. Kita return, dan sekarang kita refresh di Firefox tepat pada users, dan sudah berhasil, which is very cool. Jauh lebih singkat harusnya. Lagi-lagi kita bisa pindahkan tentu ini ke atas daripada kita memasukkan full namespace-nya di sini. Baik, sekarang API seperti yang saya maksud tadi, contohnya itu bisa dilakukan di sini. Seperti misalnya first where, apalagi Find by name aja. Coba kita buat dulu. Find many bukan by, yang enggak ada ya. Find many itu bisa kita lakukan misalnya ID-nya ID ini kalau dia find, dia tidak akan mengarahkan ke kolom lain kecuali hanya pada ID-nya saja. Sehingga jika Anda lihat di sini, karena saya menggunakan PHP Storm sehingga dia ada di sini semacam inline hint bisa dibilang. Jadi ada IDs katanya, di kumpulan beberapa ID. Kalau misalnya kita buat sini 1, 2, 3, kita refresh di Firefox, maka akan muncul 3-3-nya. Kita akan buat 4 di sini, maka akan tidak muncul 4 karena memang 4 tidak ada. Nah, tetapi kalau misalnya kita buat di sini hanya 2 dan 3, maka yang muncul adalah Slash dan Sri Rahayu. Irsyad adalah ID 1, maka dia tidak akan muncul. Alright. Itu untuk yang lain, yang tidak ada mungkin di sana. Seperti misalnya Persware lagi tidak ada. Misalnya saya ingin mencari email equals to hello/.com ya. Dan di sini kita akan refresh, maka akan muncul si slash ini, which is very cool. Nah, tetapi ingat bahwa ketika Anda menggunakan user ini, terkadang Anda akan melihat orang lain membuat seperti ini. Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah karena kalau Anda menggunakan VS Code, autocomplete akan didapat ketika Anda sudah mempunyai query ini. Kalau Anda menggunakan PHP Storm, ini akan didapat otomatis kalau Anda sudah maksudnya tadi tentang API, Courseware dan segala macamnya. Kalau Anda mempunyai Laravel ID harusnya. Saya juga tidak tahu ya. Beritahu saya ketika Anda juga muncul dan juga dan Anda tidak menggunakan Laravel ID ya, kasih tahu sama saya. Tetapi yang jelasnya kalau di VS Code dulu kalau nggak sekarang saya nggak tahu apakah itu masih seperti. Kalau misalnya kita buat seperti ini saja, dia agak-agak bingung nih siapa sebenarnya pasangannya. Bahkan kadang highlightnya juga berbeda. Sehingga kadang personal ini cerita personal saja. Saya personal sering menggunakan query, memang saya suka aja menggunakannya, sehingga saya rekomendasikan juga loh untuk Anda gitu. Nah, kemudian saya selalu buat dia ke dalam line by line begini ya. Misalnya itu saya akan cari dulu where email equals to ayu@parcinta.com misalnya ya kan. Terus ada logic lagi di sini, kemudian di sini kita buat get misalnya. Terus kita ingin map lagi misalnya. Jadi kalau misalnya ini dibuat ke dalam satu yang namanya itu line, sangat tidak luar biasa. Coba di sini saya akan buat dulu fn ini saya map dulu dia ke dalam user name. Dan ini saya buat di user atau name. Kemudian kita refresh di Firefox, maka akan muncul seperti ini. Yaitu untuk mapping di dalam Laravel. Tetapi ini memang tidak harus Anda pelajari ya. Sering digunakan map ini ketika memang ada logic-logic yang membuat ini harus dilakukan gitu. Sehingga tidak mesti juga tidak ada masalah. Kebiasaan juga tidak ada. Kita refresh, maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Tetapi ingat, ketika Anda menggunakan DB Passat ataupun users model ini, Anda harus perhatikan betul-betul data yang ingin ditampilkan. Contohnya seperti ini. Kita ingin tahu kapan user itu terakhir kali update. Yes, kalau Anda mau ya tidak ada masalah. Bayangkan tapi field-nya itu banyak. Ada sekitar 10 field. Ada bio, ada misalnya profesi, title dan segala macamnya itu ada di tabel user ini. Nah, apa yang kita lakukan adalah kalau misalnya kita lakukan seperti ini, maka akan muncul semua datanya. Bayangkan ketika seandainya kita buat di sini DB saya di sini tidak mempunyai yang namanya model untuk model untuk artikel, sehingga saya di sini buat itu menggunakan articles. Si articles itu coba kita get dulu di sini. Ini tentu bisa kita buat di atas ya, sama seperti yang user tadi.
Sehingga sekarang coba dulu saya buat dulu ini artikelnya satu saja dulu. Contohnya itu artikel 1, artikel. Alright, sekarang coba kita lihat di Firefox. Akan muncul artikelnya di sini. Tetapi bayangkan ketika memang artikel ini banyak, contohnya kita ingin menampilkan keseluruhan data. Seperti misalnya saya akan lihat dulu Parsinta. Di Parsinta ini ada artikel ya, yang jika Anda perhatikan pertama kali yang ada hanya thumbnail, title, apalagi di sini created ad, dan juga beberapa tags di sini relasinya. Nah, tetapi Anda tahu bahwa body itu tidak ada di sini. Yang ada hanyalah teaser di sini. Nah, oleh karena itu, tampilkanlah yang penting-penting saja. Kalau misalnya tidak penting, tidak usah. Caranya Anda bisa buat di sini select apa misalnya title. Anda ingin select pastinya karena Anda ingin mendefinisikan URL di setiap list dari artikel tersebut, ya kan? Kemudian buatlah ID-nya. Kemudian kita refresh sekarang, maka akan muncul di sini hanya ini saja. Sehingga tidak semua kolom kita tampilkan ketika memang tidak dibutuhkan, yaitu Anda harus eksplisit. Itu Laravel ini memang mantap, tetapi ketika Anda tidak tahu cara menjaganya, dia akan lag ya nantinya kalau datanya sudah banyak dan segala macamnya. Dan select itu akan membantu Anda dalam membuat website Anda jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Alright, kita kembali ke user tadi dan saya akan langsung tunjukkan bagaimana caranya untuk menampilkan semua user dari yang terakhir pastinya ordernya di front end. Saya buat di sini return view users index. Kemudian di sini kita bisa compact. Kalau seandainya variabel ini sama dengan kata-kata yang ada di sini, maka Anda bisa lakukan compact. Ya, coba saya akan langsung contohkan saja dulu untuk membuat yang namanya itu view untuk users index.delete.php. Kemudian saya akan steal dulu dari sini. Alright, di sini saya akan buat dulu title-nya itu users. Ini juga users. Kemudian saya akan coba dulu dump saja di sini untuk users, apakah ada. Kita refresh di Firefox. Here we go. Kita dapat di sini datanya. Yes. Nah, tetapi ingat, yang saya bilang tadi itu adalah menggunakan compact karena memang kebetulan di front end ini kita menggunakan users. Bagaimana ketika seandainya saya buat di sini people? Yes, Anda tahu pasti undefined variable people, ya kan? Tetapi ini bisa bekerja kita buat ketika kita bongkar dia ke dalam array people equals to users. Refresh. Yes, kita dapat. Nah, compact itu pastikan Anda memang di front end itu yang dilihatkan yang ini, bukan yang ini. Ya, jadi pastikan di front end itu sama, maka Anda bisa pakai compact. Mungkin Anda bertanya, personal saya bagaimana? Saya lebih suka seperti ini sebenarnya. Ya, karena saya suka memodifikasi antar variabel yang ada di sini dengan front end-nya. Sehingga inilah hal yang saya sering lakukan dan ini eksplisit rasanya. Karena compact ini banyak yang mengira bahwa ini diluncurkan oleh Laravel. Sebenarnya tidak. Ini dari PHP. Bahkan ini built-in function dari PHP sendiri, bukan dari Laravel. Sehingga compact terkadang tidak familiar dengan sebagian beberapa orang. Tetapi dengan cara begini harusnya sudah familiar bahwa di sini akan ada data, kemudian apa yang di-expect di sini itu sudah jelas. Makanya eksplisit lebih baik daripada implicit gitu. Alright, sekarang coba dulu kita pergi ke users index ini. Saya akan ganti harusnya dulu menjadi user. Kemudian sini kita akan loop dia. User as users. Kemudian harusnya mereka layaknya kita buat di sini dalam table THTRTH ya. Sini saya akan buat dulu name, email, greeted at ya. Ya udah kita jalan dulu. Kemudian di sini akan ada tbody, di sinilah kita loop dia. TD itu untuk username, kemudian itu untuk email, ya. Greeted at, kemudian untuk apa lagi di sini? Ya itu untuk apalah? Kita buat index ya, as index. Kemudian di sini kita buat seperti ini, sehingga di sini kita buat index plus 1. Alright, refresh. Ya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah tetapi saya lupa ya, apakah ini bisa dibuat seperti ini? Coba loop, apakah ada loop iteration misalnya? Refresh. Oke, bisa rupanya. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat indeks segala tambah 1 ya. Alright. So sekarang mungkin Anda akan berpikir ingin memberi style kepada
tabel ini, ya nanti kan kita akan buat, bahkan kita akan ekstrak nanti semua ini ke dalam satu komponen sehingga Anda bisa menggunakannya di setiap project yang Anda punya. Nah, untuk sekarang kita lip seperti ini saja dan Anda sudah tahu caranya. Tetapi ingat, created at ini tidak akan sangat luar biasa ketika kita lip seperti itu saja. Coba saya buat di sini format DMY, refresh, dan dia sudah berhasil 18 Maret. Nah, dari mana saya tahu ada format di situ? Ya, jika Anda tahu, by default Laravel akan menggunakan created at dan updated at itu di bisa dibilang keturunan dari si Carbon, bisa dibilang. Ya, dan itu bisa Anda lakukan atau di casting secara manual, tapi ini sepertinya sudah di casting oleh Laravel secara langsung sehingga kita bisa menggunakan API seperti format, apalagi div for human misalnya. Coba saya buat di sini. Div for humans, refresh. Harusnya div filter, div for humans. Jadi harusnya ini akan readable dia. 6 hours from now. Jadi ketika Anda pernah melihat semacam a while ago, segala macam seperti itulah ya. 2 second ago misalnya, ya itu hanya menggunakan div for human ini. Cuman ini hanya tidak berlaku di Carbon, di mana-mana ada seperti moment, JS, day.js, dan kalau di JavaScript itu pasti banyak. Cuman saya ingin menunjukkan teasernya kepada Anda bahwa ini bisa dimodifikasi. Updated at juga begitu, bisa dimodifikasi juga. Tetapi ketika Anda mempunyai satu yang misalnya itu custom tetapi sifatnya sama seperti ini. Contohnya apa? Itu publish at. Ini kan tidak diketahui Laravel siapa si publish at ini kan. Artinya kalau misalnya kita buat di sini format, ini anggaplah misalnya ini artikel, ya kan, saya akan menganggap ini artikel dan dia mempunyai field published at yang mana itu akan mengidentifikasi bahwa kapan artikel itu dipublish. Nah, kalau Anda buat di sini format nantinya error, ya itu tidak usah khawatir. Ada cara-cara untuk membuat seperti itu. Tapi cara cepatnya adalah Anda bisa buat di sini itu new Carbon. Kemudian Anda masukkan seperti ini. Kemudian itu akan langsung bisa dibaca. Itu untuk cara cepatnya, ya. Untuk mengcasting langsung file-nya directly inside the front end-nya atau blade-nya. So, saya harusnya sudah memberitahu Anda bahwa kita akan style ini nanti, tetapi itu akan saya lakukan di video berikutnya. Dan ya tentu saya tidak akan style ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengcoding tentang Tailwind CSS, tidak. Nanti saya akan berikan Anda alamat repositorinya sehingga nanti kita akan oprek sama-sama bagaimana cara mengekstrak mereka ke dalam komponen sehingga project kita terlihat lebih baik daripada yang Anda lihat saat ini. See you soon.